Sekarang mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang perseroan dividen. Di sini kami terdiri dari yang pertama Abu Rizal, kedua Anissa Syifa Mazidah, ketiga Arfiana Putriananda, keempat Fadli Ihsan Kamil, kelima Muhammad Razan. Pertama, bentuk perusahaan perseroan. Dipisahkan dan dibedakan dari pemiliknya. Pertama, klasifikasi berdasarkan tujuan. 1. Not for profit. Not for profit yaitu perusahaan yang didirikan untuk mengambil keuntungan tapi lebih mengarah untuk kepentingan masyarakat. Yaitu di Indonesia contohnya organisasi Jarum Foundation. Yaitu perusahaan yang didirikan oleh Michael Bambang Hartono dan Robert Budi Hartono dengan misi untuk memajukan kualitas sumber daya manusia melalui 5 bidang, yaitu bakti pendidikan, bakti sosial, bakti olahraga, bakti lingkungan, dan bakti budaya. 2. For profit. Dikenal juga dengan perusahaan laba, yaitu perusahaan yang didirikan dengan tujuan mendapatkan keuntungan melalui operasinya, dan hanya mementingkan kepentingan perusahaan tersebut, bukan untuk kepentingan publik. Contohnya seperti PT Indofood dan lain-lain. 2. Klasifikasi berdasarkan pemilik. 1. Kepemilikan publik. Kepemilikan publik itu perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh publik atau masyarakat terhadap saham perusahaan. Kedua, kepemilikan private, yaitu perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh perseorangan. Karakteristik perusahaan perseroan. Karakteristik yang membedakan korporasi dari perseorangan dan partnership yaitu keuntungan. 1. Memisahkan keberadaan, yaitu korporasi bertindak atas namanya sendiri daripada atas nama pemegang saham. 2. Kewajiban pemilik yang terbatas. Terbatas hanya sampai pada investasi mereka. 3. Kepemilikan yang dapat dipindahkan. Pemegang saham dapat menjual saham mereka. Keempat, kemampuan untuk mendapatkan modal. Korporasi dapat memperoleh modal melalui penerbitan saham. Kedua, kerugiannya, yaitu pertama, umur yang berkelanjutan. Kelangsungan sebagai prinsip going concern tidak dipengaruhi penarikan, kematian, atau ketidakmampuan pemegang saham, pekerja, atau pegawai. Kedua, manajemen korporat. Itu pemisahan pemilik dan manajemen mencegah pemilik dari mempunyai peran aktif dalam mengelola perusahaan. Ketiga, peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah dirancang untuk melindungi pemilik korporasi. Keempat, tambahan pajak, yaitu korporasi membayar pajak penghasilan sebagai entitas legal yang terpisah dan tambahannya pemegang saham membayar pajak atas dividen kas yang diterima. Informasi perusahaan perseroan. Yang pertama, adanya shareholders atau pemegang saham. Kedua, chairman and board of direction, yaitu ketua dan dewan direksi. Ketiga, president and chief executive officer. Terus di bawahnya terdapat general counsel and secretary, yaitu penasihat umum dan sekretaris. Terus ada vice president marketing, yaitu wakil presiden pemasaran. Ketiga ada vice president finance or chief financial officer, yaitu wakil presiden keuangan atau kepala petugas keuangan. Keempat ada vice president operation, itu operasi wakil presiden. Kelima ada vice president human resource, yaitu wakil presiden sumber daya manusia. Di bawahnya terdapat treasurer, bendahara, dan controller. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Anissa Syifa.
Hak pemegang saham. Pemegang saham memiliki hak untuk 1. Suara dalam pemilihan dewan direksi dan tindakan yang memerlukan persetujuan pemegang saham. 2. Bagian laba perusahaan melalui penerimaan dividen. Yang ketiga, memiliki presentase kepemilikan yang sama saat saham baru diterbitkan. Yang keempat, ada bagian dalam aset saat likuidasi proporsional dengan kepemilikan mereka. Ini disebut residual claim. Pertimbangan penerbitan saham. Pertimbangan penerbitan saham. Yang pertama, saham yang diotorisasi. 1. Dalam saham yang diotorisasi, akta mengindikasikan jumlah saham yang perusahaan sahkan untuk dijual. Yang kedua, ada jumlah saham ditetapkan atau diotorisasi untuk dijual seiring dilaporkan di bagian ekuitas. Selanjutnya ada penerbitan saham. 1. Korporasi dapat menerbitkan saham secara langsung ke investor atau secara tidak langsung melalui perusahaan perbankan investasi. Yang kedua, faktor dalam penentuan harga untuk saham baru yang diterbitkan. 1. Laba masa depan yang diantisipasi perusahaan. 2. Tarif dividen per saham yang diperkirakan. 3. Posisi keuangan saat ini. 4. Kondisi perekonomian negara saat ini. Yang kelima, kondisi pasar modal negara saat ini. Selanjutnya, nilai pasar saham. Dalam nilai pasar saham, 1. Saham milik perusahaan yang dipublikasi diperdagangkan pada bursa yang terorganisir. 2. Interaksi antara pembeli dan penjual menentukan harga per saham. Yang ketiga, harga yang ditentukan para pasar cenderung mengikuti tren laba atau dividen perusahaan. 4. Faktor di belakang pengendalian perusahaan dapat menyebabkan fluktuasi harian di harga pasar. Selanjutnya ada saham dengan nilai nominal dan tanpa nilai nominal. 1. Beberapa tahun lalu nilai nominal menentukan modal legal per saham yang harus perusahaan pertahankan dalam usaha untuk melindungi kreditor korporat. 2. Saat ini banyak pemerintahan tidak membutuhkan nilai nominal. Yang ketiga, saham tanpa nilai nominal mulai umum sekarang. Yang keempat, banyak negara dewan direksi menentukan saham dengan nilai nominal menjadi tanpa nilai nominal. Next. Modal perseroan. Model perseroan, perbandingan akun ekuitas untuk perseorangan dan korporasi. Perseorangan able kapital atau modal pokok yang diberikan oleh pemilik perusahaan untuk membuat perusahaan baru. 2. Share capital ordinary atau modal saham biasa. 3. Retained earnings atau laba ditahan. Next. Akuntansi untuk penerbitan saham biasa. Penerbitan saham biasa dengan nilai nominal secara tunai. Contohnya dalam soal asumsi hydroslide menerbitkan 2.000 saham biasa dengan nilai nominal $1 saham. Siapkan ayat jurnal hydroslide jika A 1.000 saham diterbitkan seharga $1 per saham dan B 1.000 saham diterbitkan seharga $5 per saham. Jadi jurnalnya ada kas pada debit sebanyak 1.000 dan kredit modal saham. Ada di kredit ada modal saham dikurangi saham biasa sebanyak 1.000. Yang B, kas di debit sebanyak 5.000 dan di kredit ada modal saham dikurang saham biasa sebanyak 1.000 dan di kredit premi saham dikurangi saham biasa sebanyak 4.000. Akuntansi untuk penerbitan saham biasa. Penerbitan saham biasa tanpa nilai nominal secara tunai. Contohnya dalam soal asumsi hydroslide menerbitkan 5.000 saham sebesar $5 per saham yang ditentukan tanpa nilai nominal dijual dengan harga $8 per saham. Jurnalnya adalah kas pada debit sebanyak 40.000 dan pada kredit modal saham dikurangi saham biasa sebanyak 25.000
Premi saham dikurangi saham biasa 15.000 pada kredit. Penerbitan saham biasa tanpa nilai nominal syarat tunai. Menyiapkan jurnal asumsi tanpa nilai yang ditetapkan. Kas pada debit 40.000. Modal saham dikurangi saham biasa pada kredit 40.000. Akuntansi saham treasure. Perusahaan membeli saham beredar mereka untuk satu, menerbitkan kembali saham ke pegawai dan pekerja sebagai bonus dan rencana kompensasi saham. 2, meningkatkan nilai pasar saham. Yang ketiga, memiliki tambahan saham yang tersedia untuk digunakan dalam mengakuisisi perusahaan lain. Yang keempat, meningkatkan earnings per share. Yang kelima, mengeliminasi investor perusahaan yang tidak puas, mungkin menghindari pengambilan alihan. Saham treasure, saham memiliki perusahaan yang diperoleh kembali dari pemegang saham, tetapi tidak dihentikan. Next. Akuntansi saham treasure. Penghapusan saham treasure yang pertama di atas harga pokok, kedua di bawah harga pokok, keduanya meningkatkan aset dan ekuitas. Pembelian saham treasure, 1. Debit saham treasure pada harga yang dibayarkan untuk mendapatkan kembali saham. Yang kedua, saham treasure adalah akun kontra dari akun ekuitas. Ketiga, mengurangi ekuitas. Next. Akuntansi saham treasure. Contoh jurnal di atas harga pokok. Ilustrasi pada 1 Februari 2011, MIT membeli kembali 4.000 sahamnya dengan harga $8 per saham. Pada 1 Juli, MIT menjual 1.000 lembar saham treasure tersebut dengan harga $10 per saham, yang sebelumnya diperoleh kembali dengan harga $8 per saham. Akuntansi saham treasure. 1 Juli kas di debit saham treasure 1.000 kali $8. 8.000 kredit premi saham dikurang saham treasure 2.000 kredit. Next. Akuntansi saham treasure. Contoh jurnal di bawah harga pokok. Ilustrasi. Pada 1 Februari 2011, MIT membeli kembali 4.000 sahamnya dengan harga $8 per saham. Pada 1 Oktober, MIT menjual saham treasure tambahan dengan harga $7 per saham. Oktober 1. Kas pada debit sebesar 5.600. Premi saham treasure di debit sebesar 800. Treasure saham 800 kali $8 di kredit 6.400. Next. Saham preferen. Biasanya pemegang saham preferen mempunyai prioritas untuk 1. Distribusi laba atau dividen. 2. Aset pada saat likuidasi. Akuntansi saham preferen pada saat penerbitan sama dengan untuk saham biasa. Next. Akuntansi preferen. Ilustrasi. Stin Corporation menerbitkan 10.000 saham preferen dengan nominal $10 per kas sebesar $12 per saham. Jurnal penerbitan saham preferen. Kas di debit sebesar 120. Modal saham preferen 10.000 kali $10 sebesar 100 di kredit. Premi saham preferen sebesar 20.000 di kredit. Saham preferen.
Dividen preferen. Yang pertama, hak untuk menerima dividen sebelum pemegang saham biasa. Lalu dividen kumulatif, pemegang saham preferen harus dibayar untuk dividen tahun berjalan maupun dividen yang belum dibayar sebelum pemegang saham biasa menerima dividen. Terakhir ada likuidasi preferen. Next. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.